Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Rohadatul Aisy, Fahmi Isfaul Hadi, Nurlita Sari, Sri Upit Fitriani, Syafiran Nurlaili dari Biologi D akan mempresentasikan mengenai kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu mengenai pubertas. Pubertas merupakan suatu tahapan perkembangan pada anak menuju dewasa secara seksualitas. Pubertas pada perempuan biasanya terjadi pada saat usia 8 tahun sampai 11 tahun yang ditandai dengan terjadinya menstruasi untuk pertama kali, mulai tumbuh jerawat pada wajah, terus mulai tumbuh rambut pada beberapa area tubuh seperti pada organ kelamin dan pada ketiak, lalu mulai mengalami keputihan, pinggul membesar, dan pinggang mengecil. Adapun cara menjaga kebersihan organ reproduksi, yang pertama ada penggunaan handuk. Jadi penggunaan handuknya itu harus yang lembut, kering, bersih, tidak berbau, dan tidak lembab. Yang kedua yaitu membersihkan kemaluan. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil ataupun air besar, membersihkan alat kelaminnya sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang ketiga yaitu dengan cara hitan. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penyakit menular seksual secara menurun resiko kanker penis. Yang keempat yaitu ada hal yang harus dihindarinya, yaitu penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, hindari rokok, minuman beralkohol, perilaku seksual yang tidak sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pubertas pada laki-laki. Yang pertama yaitu berubahnya bentuk tubuh. Perubahan tubuh ini menjangkau bagian lengan kaki, bahu yang melebar, dan otot-otot yang mulai terbentuk. Nah, terkadang perubahan ini tidak mencolok, namun ketika ditimbang, berat dan tinggi pada anak laki-laki yang masuk masa pubertas akan bertambah. Nah, pertumbuhan otot dan beberapa bagian tubuh ini semakin signifikan apabila laki-laki ini intens berolahraga. Selanjutnya yaitu mulai tumbuh bulu dan jerawat. Nah, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu munculnya jerawat serta bulu di area seperti wajah dan ketiak. Hal itu dipengaruhi perubahan hormon yang membuat produksi minyak yang meningkat. Dengan tumbuhnya bulu di beberapa area tubuh dan jerawat karena produksi minyak meningkat, laki-laki yang masuk masa puber perlu lebih merawat diri. Nah, jika malas mencuci muka dan menjaga kebersihan diri, jerawat bakal tumbuh lebih banyak dan munculnya bau badan. Selanjutnya yaitu organ kelamin laki-laki atau yang bisa disebut dengan penis dan testis membesar. Nah, pada pubertas laki-laki yang pertama sebenarnya dimulai dari tumbuhnya testis dan skrotum yang makin membesar. Nah, memasuki masa pubertas, penis dan testis laki-laki akan bertumbuh bersamaan dengan munculnya rambut kemaluan. Nah, penis tersebut akan bertambah panjang dan lebar saat memasuki masa pubertas. Sejumlah anak laki-laki juga memiliki benjolan kecil yang disebut papula di penis mereka. Nah, benjolan ini seperti jerawat tapi umumnya normal dan tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu mimpi basah. Ciri-ciri masa pubertas laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ejakulasi di malam hari. Selanjutnya yaitu perubahan suara. Suara anak laki-laki akan berubah jika laju pertumbuhan fisiknya mulai melambat. Kondisi ini dipengaruhi pita suara dan kotak suara yang mulai berkembang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pubertas laki-laki ditandai dengan pertumbuhan pada jaringan payudara karena perubahan hormon. Selama 1 atau 2 tahun memasuki masa puber, payudara laki-laki semakin membengkak. Pertumbuhan payudara laki-laki ini umumnya bersifat sementara. Perubahan jadi semakin kental pada anak laki-laki yang kelebihan berat badan. Jika perubahan payudara laki-laki ini
berlebihan atau jadi terlalu besar, konsultasikan ke ahlinya atau ke dokter. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam penyakit seksual. Penyakit yang pertama yaitu infeksi HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderitanya. Kemudian penyakit yang kedua yaitu HIV. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal, berbagi jarum suntik, dan transfusi. Human Immunodeficiency Virus atau HIV inilah yang kemudian bisa menyebabkan AIDS. Penyakit yang ketiga yaitu sifilis. Sifilis ini sendiri disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Penularan sifilis terjadi karena berganti-ganti pasangan dan melakukan kontak seksual dengan penderita, termasuk penularan dalam jarum suntik dari penderita sifilis ke orang lain. Kemudian penyakit yang keempat yaitu gonore. Gonore ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae. Penyakit seksual ini paling sering menular lewat hubungan seks. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Penyakit seksual yang pertama ada chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Jika bakteri ini didapati pada pria, maka akan menyerang saluran luar urin di penis. Sedangkan pada perempuan, chlamydia bisa menyerang area leher rahim. Penularan dapat terjadi dari luar pada area kelamin. Yang kedua ada candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Yang ketiga ada trichomoniasis. Ada beberapa tanda yang bisa dialami perempuan, seperti cairan vagina yang diproduksi dalam jumlah lebih banyak dan bisa bertekstur kental, encer atau